Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Sam sedang berniat menghabiskan anaknya yang telah menjadi psikopat akibat meminum sebuah ramuan hasil eksperimen seorang ilmuwan. Namun, belum saja Sam melakukan niatnya, tiba-tiba ia dijepret anaknya duluan sampai meninggoy. Malam harinya, nggak jauh dari rumah Sam, terlihat seorang gadis bernama Yanti sedang joget-joget sendirian di tengah hutan. Nggak selang berapa lama, dari kejauhan seorang pria dengan membawa golok berjalan perlahan menuju ke arah Yanti. Namun, saat saya udah nebak kalau pria ini adalah psikopat anaknya Sam yang bernama Jono, ternyata tebakan saya salah nih guys. Pria ini ternyata adalah Bobon yang merupakan kekasih dari Yanti. Mereka berdua pun lantas ngobrol-ngobrol santuy sambil ngejanjoy. Di sini, Mas Bobon bilang kalau nggak jauh dari tempat mereka berkemah, ada sebuah danau yang menurut cerita orang-orang, danau tersebut merupakan tempat para ilmuwan menenggelamkan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa akibat sebuah eksperimen yang para ilmuwan itu buat. Yanti yang malah gerah setelah mendengar cerita serem dari Bobon, langsung ngajakin Bobon buat beraslolecos dengan gaya freestyle. Namun sial, saat lagi seru-serunya beraslolecos, tiba-tiba datang Mas Jono yang langsung menyucuk mereka berdua sampai meninggoy. Walah, padahal lagi seru-serunya loh ini. Beberapa bulan kemudian di tempat lain, terlihat 3 orang remaja yang bernama Mark, Johnny, dan Cory sedang menjemput kekasihnya Mark dan Johnny yang bernama Julia dan Kim. Mereka ini berencana ingin mengadakan pesta aslolecos di sebuah kabin milik almarhum pamannya Mark. Jadi intinya, Mark ini dapat warisan kabin di tengah hutan gitulah ceritanya guys. Di tempat lain, terlihat seorang gadis bernama Megan sedang bersiap-siap menghadiri pesta aslolecos di kabin yang sama bersama dengan temannya yang bernama Christine, serta kekasih Megan yang bernama Tim. Ntar ya, gua kasih tahu seperti apa wajahnya si Tim. Soalnya di sini belum muncul dia. Di tengah perjalanan, Kim yang kebelet meminta Mark untuk segera menepi. Kim pun segera berlari menuju ke semak-semak agar nggak kelihatan. Namun di sini, Kim yang baru selesai dikejutkan dengan suara langkah kaki seseorang. Wah, siapa nih guys? Kim yang mulai takut langsung segera kembali menuju ke mobil. Sedangkan Julia yang merasa Kim udah terlalu lama memutuskan untuk menjemputnya. Kim yang melihat Julia datang lantas memperlihatkan ada semacam cairan merah di tanah. Julia pun mengatakan pada Kim kalau itu bisa saja cairan merah dari seekor kelinci yang telah dimakan biawak. Mengetahui hal itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Beralih ke rombongan Mas Tim. Nah ini dia yang namanya Mas Tim. Megan yang mulai rewel karena sinyal HP-nya mulai menghilang, mulai dialihkan oleh Tim yang mengatakan bahwa di pesta nanti dia akan beraslolecos dengan Megan sambil nonton Christine beraslolecos dengan Cory. Christine yang gak kenal siapa itu Cory terlihat cukup bingung nih guys. Singkat cerita, setelah rombongan Mark dan rombongan Tim sampai di kabin, terlihat Christine mulai berkenalan dengan Cory. Melihat Cory begitu sangat tampan mempesona, Christine pun mulai merasa naksir nih guys. Sebelum masuk kabin, Mark memberikan sebuah peraturan agar mereka menjaga kebersihan kabin. Namun selesai Mark ngomong, tiba-tiba muncul seorang pria aneh berjalan mendekati mereka semua. Pria ini bernama Cyrus. Awalnya mereka sedikit takut, namun saat Cyrus mengaku kalau dia merupakan tukang bersih-bersih kabin milik almarhum pamannya Mark, mereka semua pun merasa sedikit tenang. Sebelum pergi, Cyrus sempat bilang kalau sebaiknya selama mereka menginap di kabin ini, mereka harus banyak-banyak berdoa pada Tuhan, agar senantiasa diberikan keselamatan dan perlindungan. Dikarenakan tempat ini pastinya nggak ada sinyal, jadi hanya Tuhan yang bisa membantu mereka
jika terjadi masalah apapun. Mengabaikan hal itu, mereka segera masuk kabin dan mencari kamar untuk menaruh barang-barang. Namun saat Mark melihat Julia masih agak takut dengan ucapan Cyrus, Mark pun mulai menenangkan Julia dengan mengatakan bahwa selama masih ada dirinya, 100 Cyrus pun gak akan bisa mengganggu mereka semua. Setelah Julia tenang, Mark lantas mengajaknya ke kamar untuk narok barang-barang. Cory yang melihat kamarnya hanya tinggal satu, sedangkan dia dan Christine masih belum dapat kamar, akhirnya menyuruh Christine saja yang menempati kamar tersebut. Sedangkan Cory akan tidur di sofa. Di kamar Kim dan Johnny, Johnny sempat mengajak Kim untuk berasilolit jos siang-siang. Kim pun sejenak memberikan beberapa jurus-jurus asilolit jos pada Johnny. Namun saat Johnny sudah semakin bersemangat, Kim langsung meninggalkan Johnny sembari berkata kalau ia ingin ngambil minum karena haus. Terlihat Johnny merasa cukup puyeng dengan kelakuan Kim barusan. Singkat cerita, mereka semua memulai pesta di ruang tamu nih guys. Dari mulai minum es teh cap macan oleng sampai berasilolit jos rame-rame yang membuat saya nggak kuasa untuk menayangkannya tentunya. Jadi ya mohon maaf ya guys, asik. Di danau nggak jauh dari kabin, terlihat sepasang kekasih yang bernama Mike dan Katie sedang santuy ngapung-ngapung nih guys. Saat Mike nyoba nyelam, ia yang melihat ada jenazah di dalam danau nampak mulai panik. Katie yang gak percaya ikutan nyelam nih guys. Yang membuat Mike makin panik dikarenakan sudah 15 menit kok nggak muncul-muncul nih si Katie. Kita kembali ke kabin. Terlihat Mark dan kawan-kawan melanjutkan pesta mereka di luar kabin nih guys. Di luar kabin ini pun mereka kembali berasilolit jos dengan sangat heboh. Di hutan, terlihat Mike yang masih ketakutan berusaha menuju mobilnya. Sesampainya di mobil, Mike ngambil HP berusaha mencari bantuan untuk Katie. Namun sial, tiba-tiba dari belakang Mike dicucuk sama Mas Jono sampai meninggoy. Kembali ke kabin, terlihat ada seseorang yang sedang mengawasi pesta Mark dan kawan-kawan dari balik semak-semak. Di sini, Johnny mengalami cedera di kakinya karena terkena sebuah kawat. Melihat hal itu, semua mencoba menolong Johnny, tapi nggak dengan Mark. Mark terlihat masih bingung mengapa ada kawat di tempat itu. Di tempat lain, nggak jauh dari kabin, terlihat sebuah mobil mogok karena kehabisan bensin. Terlihat dua orang gadis yang bernama Farah dan Desi mulai saling menyalahkan atas kejadian tersebut. Desi yang kesal keluar dari mobil untuk mencari bantuan. Namun baru beberapa meter berjalan, Desi udah dikeplak sama Mas Jono sampai meninggoy nih guys. Farah yang ketakutan langsung berlari masuk ke dalam hutan. Malam harinya di kabin, Mark dan kawan-kawan kembali melakukan permainan asilolit jos yang tentunya nggak bisa saya tayangkan nih guys. Di luar kabin, terlihat Farah yang masih ketakutan mencoba meminta bantuan pada Mark dan kawan-kawan. Namun saat tim hendak membuka pintu, Farah udah keburu dicucuk sama Mas Jono sampai meninggoy nih guys. Alhasil saat tim buka pintu, dia nggak lihat siapa-siapa. Soalnya Farah udah keburu dibawa sama Mas Jono. Tapi di sini tim menemukan sebuah boneka kelinci nih guys. Ngerasa ada yang nggak beres, Mark pun mulai memeriksa keadaan sekeliling kabin tersebut. Setelah beberapa saat Mark berkeliling, ia yang lihat ada gadis ngapung di danau mencoba menolongnya. Tapi saat Mark nyebur, gadis itu udah nggak ada di danau. Hal itu cukup membuat Mark kebingungan nih guys. Cory yang merasa Mark terlalu lama di luar, mutusin buat nyari Mark sendirian. Cory yang melihat ada gudang langsung masuk. Siapa tahu ada Mark ya kan di dalam gudang ini. Hehe. Di dalam gudang tersebut, Cory menemukan boneka dan sebuah berkas kejiwaan si Jono nih guys. Nggak selang berapa lama Mark muncul. Mark bilang agar Cory nggak cerita kepada siapapun tentang temuannya tersebut. Dikarenakan berkas itu adalah milik Jono yang merupakan sepupu dari Mark. Mark nggak pengen kalau nama baik keluarganya rusak akibat berkas tersebut. Sebenarnya Mark juga baru tahu nih kalau sepupunya mengalami gangguan jiwa. Setelah Cory minta maaf, udah lancang buka-buka berkas tanpa izin, mereka pun langsung kembali ke kabin. Setelah mengatakan bahwa nggak ada apa-apa di luar sana,
Mark dan kawan-kawan pun memutuskan untuk masuk ke kamar mereka masing-masing. Tapi bukannya langsung tidur. Di sini mereka semua melakukan olahraga asilolejos dulu di kamar mereka masing-masing. Kecuali Cory dan Christine nih guys. Mereka berdua asilolejosnya di dapur sambil masak. Pagi harinya, terlihat Mark termenung di depan danau memikirkan temuan Cory semalam. Gak selang berapa lama, Julia menghampiri Mark untuk ngajakin masuk ke dalam kabin. Namun, Mark bilang kalau dia masih mau di situ. Mendengar jawaban Mark, Julia pun masuk duluan ke kabin. Di dapur, terlihat Cory dan yang lainnya sedang ngobrol-ngobrol sambil ngopi nih guys. Gak selang berapa lama, terlihat Mark datang dengan wajah yang masih risau. Singkat cerita, siang harinya, Tim dan Megan memutuskan untuk berasilolejos di dalam hutan. Sedangkan Cory, Johnny, dan Kim santuy sambil mancing di danau sambil ngobrol-ngobrol nih guys. Kim yang bosan karena nggak dapat ikan, memutuskan masuk ke dalam kabin saja. Setelah Kim pergi, terlihat Johnny dapat sebuah kemeja hospital nih guys. Saat mereka masih bingung kenapa ada kemeja seperti itu di danau, tiba-tiba muncul Cyrus menyapa mereka berdua. Karena Cyrus nampak menyeramkan, Johnny dan Cory langsung segera masuk ke dalam kabin. Sedangkan tim yang lagi seru-serunya asilolejos dengan Megan, tiba-tiba didatangi Mas Jono yang langsung menyucuk Megan sampai meninggoy. Begitupun juga dengan tim yang harus meninggoy di tangan Mas Jono dengan cukup menyeramkan. Di kabin, Johnny yang ngerasa nggak nyaman dengan Cyrus mengajak Kim buat pulang sekarang juga. Namun Kim nampak menolak karena ia masih pengen liburan beberapa hari lagi di tempat itu. Sambil berkeliling, Kim berusaha membujuk Johnny agar mau tinggal beberapa hari lagi. Di ruang tamu, terlihat Cory dan Christine sedang bermain game kayak beginian nih guys. Gak tahu game apa ini namanya. Gak selang berapa lama, muncul Mark dan Julia yang ingin minum kopi. Setelah minum kopi, Julia kembali ngajakin Mark masuk ke dalam kamar. Setelah Mark dan Julia pergi, Cory mengatakan pada Christine bahwa semalam ia menemukan berkas di dalam gudang mengenai sepupu Mark yang mengalami gangguan jiwa. Di hutan, Johnny dan Kim terlihat mencari keberadaan tim untuk ngajakin pulang hari ini juga. Di sini, Kim yang dengar ada gerusak-gerusuk langsung segera mengeceknya sendirian. Karena Kim sendirian, ia pun dihampiri Mas Jono yang langsung mengejarnya. Johnny yang gak bisa lari karena kakinya masih cedera, terpaksa ditinggal begitu saja sama si Kim. Alhasil, Johnny pun harus meninggoy dicucuk sama Mas Jono nih guys. Bener-bener gak setia nih si Kim. Di gudang, tim yang ingin menunjukkan berkas temuannya kepada Christine harus kecewa karena berkas itu ternyata udah nggak ada. Tiba-tiba, Mark datang langsung mengeplak Cory dan juga Christine sampai semaput. Kim yang sampai di tempat Megan dan tim meninggoy langsung dihampiri oleh Mas Jono yang tanpa basa-basi segera menjelepsret Kim sampai meninggoy nih guys. Malam harinya terlihat Julia, Cory, dan Christine diikat di kursi sama si Mark. Di sini Mark mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan semua ini karena dia nggak ingin nama baik keluarganya rusak karena Cory, Christine, dan Julia telah mengetahui bahwa ada keluarga Mark yang mengidap gangguan jiwa. Walaupun sekarang Mark nggak tahu di mana keberadaan Jono sekarang, tapi dia yakin kalau Jono masih hidup dan sangat membutuhkan bantuannya. Mark pun mengatakan bahwa kini dia akan mencari Megan dan yang lainnya untuk ia tangkap juga. Setelah Mark pergi, Cory, Julia, dan Christine saling melepaskan ikatan mereka satu sama lain. Setelah itu, Julia menuju ke kamar untuk mengambil kunci mobil Mark. Di sini, Julia mendapatkan sebuah peso nih guys. Lumayan kan buat jaga-jaga. Namun tiba-tiba muncul Mas Jono yang langsung menangkap Cory. Mark yang baru datang mencoba menenangkan Jono dengan mengatakan bahwa ia akan membawa Jono ke kota agar mendapatkan perawatan yang layak. Julia yang melihat ada kesempatan sempat berusaha menyucuk Jono namun dihentikan sama Mark yang langsung balik menyucuk Julia sampai meninggoy. Jono yang melihat hal itu langsung menyucuk kelapa Cory sampai meninggoy. Mark pun berjalan mendekati Jono, berharap Jono mau diajak ke kota. Namun sial, ternyata Jono gak ngenalin Mark nih guys. Jono pun langsung mengecik Mark sampai meninggoy.
Christine yang melihat ada kesempatan langsung segera lari keluar dari kabin. Ia pun langsung masuk ke dalam mobil. Namun mobilnya ternyata nggak bisa nyala nih guys. Saat Christine keluar lagi dari mobil, ia pun harus bertemu dengan Jono. Namun di sini Christine berhasil merebut kapak Jono dan segera menggunakannya untuk mengeplak Jono sampai tiduran. Namun saat Christine hendak pergi, tiba-tiba Jono kembali bangun nih guys. Beruntungnya Cyrus datang dan segera mengedor Jono sampai meninggoy. Cyrus pun mengajak Christine ke rumahnya agar bisa melaporkan semua kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Namun sesampainya di mobil, bukannya langsung pergi, Cyrus malah bilang kalau dia merupakan salah satu pasien yang berhasil selamat dari danau. Lalu Cyrus langsung mengaselolecos Christine dengan cara yang gak biasa sampai meninggoy. Dan kisah pun akhirnya selesai. I don't wanna die. Bangun kisah indah bersama dirimu, sungguh menyenangkan, bahagia jiwaku. Warna indah di dalam hati kita. Jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau. Sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang kau mau. Semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Apa yang kau mau. Semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku.